Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan tenaga honorer dan P3K ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan tenaga honorer dan P3K ini. Ternyata ada ribuan tenaga honorer yang sudah dilakukan PHK atau dirumahkan. Dan para honorer ini berdinas di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan gitu ya. Jadi per 1 Juni 2025 kabarnya Pemprov Sulsel sudah merumahkan sebanyak 2017 tenaga honorer. Pemprov Sulsel menyatakan perumahan atau dilakukannya PHK ribuan honorer ini karena memang mereka sudah tidak bisa mengisi jabatan atau formasi yang ada di Pemprov Sulsel. Jabatan atau formasi tersebut sudah diisi oleh para honorer yang diterima atau mendapatkan formasi pada seleksi P3K baik tahap 1 maupun tahap 2. Dan tentunya hal ini sebenarnya bertentangan dengan instruksi dari Kepala BKN ya, Profesor Zudan Arif, bahwasanya instansi dilarang melakukan PHK terhadap para honorernya selama proses seleksi P3K masih berlangsung. Artinya instansi diharapkan menunggu selesainya P3K formasi tahun 2024 tahap 2, barulah nanti diputuskan kebijakan selanjutnya. Tetapi Pemprov Sulsel juga berdalih bahwasanya mereka mengikuti aturan dari pusat gitu ya. Undang-Undang 20 2023 mengamanatkan bahwa maksimal ada honorer adalah sampai di bulan Desember 2024. Setelahnya instansi dilarang melakukan pengangkatan terhadap para honorer. Sehingga ya dilema gitu ya. Apakah instansi harus mengikuti UU 20 2023 atau instruksi dari BKN. Tetapi semoga ada hal baik atau kebijakan yang berpihak terhadap para honorer yang dirumahkan ini. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan adanya ribuan honorer yang di PHK ya. Padahal pengumuman kelulusan P3K formasi tahun 2024 tahap 2 baru akan dimulai besok. Tetapi ternyata sudah banyak honorer yang dirumahkan. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya belum pengumuman kelulusan P3K tahap 2, ribuan honorer kena PHK. Kita coba bacakan ya. Meski pengumuman kelulusan P3K tahap 2 dimulai pada 16 hingga 25 Juni 2025, ribuan honorer di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atau Pemprov Sulsel sudah dirumahkan alias terkena PHK. Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif sudah berulang kali mengingatkan instansi agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK atau merumahkan para honorer hingga selesainya tahapan seleksi P3K 2024 tahap 2. Pemda diarahkan agar menyiasati membayar gaji honorer dengan mengambilkan dari anggaran barang dan jasa, bukan dari pos belanja pegawai. Larangan melakukan PHK honorer karena seusai pengumuman kelulusan P3K tahap 2 akan ada kebijakan optimalisasi agar tidak ada formasi kosong, juga demi menyerap sebanyak mungkin honorer menjadi ASN. Lantas, apa alasan Pemprov Sulsel merumahkan ribuan honorer sebelum pengumuman kelulusan P3K tahap 2? Jumlah pastinya yakni 2017 tenaga honorer di seluruh perangkat daerah Pemprov Sulsel yang dirumahkan per 1 Juni 2025. Alasannya, langkah tersebut sebagai bagian dari implementasi reformasi birokrasi nasional. Ini murni kebijakan pusat, pemerintah provinsi hanya menjalankan aturan. Batas waktu penyesuaian status kepegawaian nasional ditetapkan paling lambat Desember 2024. Kata PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Sulsel Soekarniati Kondolele di Makassar, Kamis 12 Juni 2025.
Soekarniati menjelaskan, kebijakan ini diambil sebagai langkah pelaksanaan amanat pemerintah pusat terkait penataan ulang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah. Kebijakan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, serta regulasi turunannya seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri yang secara tegas melarang pengangkatan tenaga honorer baru dan mendorong seluruh pegawai pemerintah untuk berstatus ASN, baik sebagai pegawai negeri sipil atau PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Soekarniati mengungkapkan, mayoritas formasi jabatan kini telah diisi dan akan diisi oleh ASN hasil rekrutmen P3K tahap 1 dan 2 yang saat ini sedang menunggu pengumuman kelulusan dari pusat. Karena formasi jabatan sudah tidak tersedia untuk tenaga honorer, mereka otomatis dirumahkan. Tegas Soekarniati mengenai alasan mengapa langkah tersebut dilakukan sebelum pengumuman kelulusan P3K tahap 2. Dia juga menekankan bahwa semua formasi yang diusulkan daerah saat ini memang hanya untuk jalur ASN khususnya P3K. Bagi honorer yang tidak lulus seleksi, maka tidak ada lagi jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai berstatus non-ASN. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan dirumahkannya atau PHK para honorer di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan gitu ya. Jadi kabarnya memang sudah tidak ada lagi formasi yang bisa diisi oleh para honorer ini, sehingga Pemprov Sulsel harus merumahkan para tenaga honorer tersebut. Tetapi tentunya hal tersebut bertentangan dengan instruksi dari BKN gitu ya, bahwasanya instansi dilarang melakukan PHK terhadap para honorernya selama belum selesainya tahapan seleksi P3K 2024 tahap 2 gitu ya. Untuk gajinya harusnya disiasati dari anggaran belanja barang dan jasa, bukan dari belanja pegawai. Tetapi ya memang instruksi tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang 20 2023 bahwasanya seharusnya maksimal ada honorer sampai dengan Desember 2024. Setelahnya instansi dilarang melakukan pengangkatan terhadap para honorer, sehingga hal ini menimbulkan kebingungan di masing-masing instansi, apakah harus dilakukan PHK atau tetap harus dipekerjakan. Tetapi semoga ada solusi terkait dengan hal ini gitu ya, sehingga para honorer yang dirumahkan mendapat kepastian status, kemudian juga ada hal baik yang bisa didapatkan setelah dilakukan PHK ini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.